Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di MUI Sepekan, program yang menyajikan rangkuman berita-berita penting dan menarik dari Majelis Ulama Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya, Husein Abdillah. Segera kita simak MUI Sepekan, selengkapnya hanya di MUI TV, rujukan umat, inspirasi dunia. Akun YouTube resmi milik Majelis Ulama Indonesia Televisi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik terkait penyebaran konten yang tidak sesuai dengan visi lembaga. Tim gabungan IT MUI TV tidak tinggal diam, segera mengambil langkah-langkah penanganan, termasuk melaporkan insiden ini kepada pihak YouTube dan menyiapkan akun baru. Berikut liputannya. Jadi dari MUI TV sendiri, langkah-langkah penanganan selanjutnya setelah pasca diretas, yang pertama kami secara internal menggunakan IT dari TV MUI sendiri dan lingkungan Infocom MUI untuk secara teknis menyelesaikan persoalan yang pemulihan secara teknis untuk mengembalikan akun tersebut. Nah, sementara sambil itu berjalan, kami pun melalui pimpinan MUI mengupayakan agar MUI meminta bantuan untuk pemulihan akun ini kepada otoritas terkait seperti Komdiji dan juga Bareskrim bidang cyber agar laporan kami kepada pihak Google itu dapat dilampirkan juga keterangan dari pihak otoritas atau pihak hukum sehingga laporan kami itu dapat ditindaklanjuti oleh Google untuk pemulihan akun yang diretas kemarin itu. Majelis Ulama Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan melawan Islamofobia yang kian marak di berbagai lini kehidupan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. MUI juga menegaskan pentingnya membangun pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam, mengedepankan dialog antar umat beragama guna menciptakan keharmonisan dan toleransi. Nah, tapi intinya pertemuan-pertemuan yang lalu dan per hari ini semangatnya adalah pertama kita menunjukkan keprihatinan yang sangat mendalam karena kebencian terhadap Islam dan umat Islam per hari ini semakin meningkat, terutama tentu saja di negara-negara non-Muslim seperti Amerika dan di Eropa ya. Bagi saya Islamofobia itu memang sebetulnya objeknya itu adalah memang umat Islam dan Islam. Tapi pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh mereka yang kita sebut sebagai Islamofob itu adalah sebenarnya telah melukai dan merusak banyak hal. Forum hari ini kembali untuk memperbincangkan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh Islamofobia, tapi sekaligus juga mencari jalan yang konkret apa yang bisa dilakukan. Menyiapkan undang-undang supaya tidak ada lagi Islamofobia. Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia kini resmi memiliki kantor sendiri sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran sertifikasi profesi berbasis syariah di Indonesia. Peresmian kantor ini menjadi momentum bagi LSP MUI untuk menyerukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia di berbagai sektor melalui sertifikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saya Wakil Ketua Umum MUI beserta Ketua Umum MUI dan pengurus-pengurus lainnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita merayakan tasyakur dan peresmian kantor LSP MUI, Lembaga Sertifikasi Profesional MUI. Jadi alhamdulillah LSP MUI ini telah diakui kualitasnya
oleh badan internasional kita juga mengikuti ISO, dan oleh lembaga di Indonesia kita juga terakreditasi. Untuk itu pada hari ini kita mengucapkan terima kasih dan selamat atas ditempatinya kantor baru LSP MUI di Bogor. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menekankan pentingnya sinergi antara ulama dan umaro dalam menjaga stabilitas bangsa serta memperkuat pembangunan yang bernandaskan nilai-nilai keislaman. Menurut Kiai Haji Ma'ruf Amin, kolaborasi antara ulama dan umaro merupakan kunci dalam menghadirkan kebijakan yang adil dan berpihak pada umat, sekaligus menjaga harmoni sosial di tengah dinamika kehidupan berbangsa. Halal bihalal bagi, menurut pemahaman saya ya, itu lebih pada usaha untuk menyatukan, membangun silaturahmi lebih erat antar para ulama untuk mewujudkan silaturahim ukhuwah yang lebih luas, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah maupun ukhuwah Insaniyah. Tetapi intinya itu justru pada ukhuwah para ulamanya. Jangan sampai para ulama itu justru bercerai-berai karena mereka oleh kedaerahan atau karena unsur-unsur keormasan, sehingga masing-masing mereka tidak ada ketersambungan, ya, tidak ada konektivitas antar masyarakat. Itu saya kira menjadi penting, apalagi kita punya tantangan pertama membangun silaturahim tadi, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, itu harus. Yang kedua adalah tantangan dalam angka tugas ulama. Tugas ulama itu sebagai pembawa amanat Allah, mengajak manusia supaya berjalan di atas prinsip-prinsip ajaran Allah, fi sabilillah, fi manhajillah. Yang kedua, para ulama juga punya tanggung jawab sebagai bagian dari kesepakatan nasional, yaitu sebagai bagian daripada mitsaq watani saya nyebutnya. Itu tanggung jawab mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, lahir batin, dari dunia sampai akhirat. Dan ini menjadi tugas berat, bagaimana membangun masyarakat seperti itu dengan tantangan-tantangan yang dihadapi. Perlu adanya keutuhan, kesatuan daripada para ulama itu. Majelis Ulama Indonesia secara resmi mendeklarasikan Shahifah Ukhuwah, sebuah piagam yang bertujuan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam di tengah tantangan zaman. Piagam ini disusun sebagai landasan moral dan spiritual untuk membangun ukhuwah Islamiyah, Wataniyah, dan Basyariah, serta mendorong kerjasama lintas ormas Islam dalam menjaga keutuhan bangsa. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam MUI Sepekan pada episode kali ini. Akhir kata, saya Husain Abdillah, mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan MUI Sepekan, hanya di MUI TV, rujukan umat, inspirasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga telah dideklarasikan adanya piagam ukhuwah atau Shahifah Ukhuwah, yaitu berisi 10 poin komitmen sebagai sama-sama muslim, sebagai satu persaudaraan antar bangsa, dan sebagai insan umat manusia oleh 10 ormas pendiri MUI yang juga mewakili sebagai perwakilan ormas-ormas Islam yang berhimpun di MUI. Nah, 10 poin tersebut terbagi kepada 3 aspek. Pertama tentang ukhuwah Islamiyah, kedua ukhuwah Wataniyah, dan ketiga ukhuwah Insaniyah.
Jadi perspektifnya kita bisa kategori internal umat Islam, bagaimana meningkatkan kebersamaan, persaudaraan, kemudian persatuan kesatuan. Dalam aspek ukhuwah watoniyah kita ingin meningkatkan kekokohan bangsa negara kita dalam suatu ikatan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam perspektif ukhuwah insaniyah kita melihat masih ada penjajahan di atas dunia, khususnya dalam hal ini bangsa Palestina, maka 10 ormas Islam tersebut bersama MUI berkomitmen untuk meningkatkan perjuangan memerdekakan bangsa Palestina.